Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Suha Atifah dari kelas EU001 Fakultas Psikologi. Saya di sini untuk mewakili teman-teman saya yaitu Jihan Syifa Humairo dan juga Aura Azahra Andia Putri untuk menjelaskan tentang plagiarisme. Sebelumnya, apa itu plagiarisme? Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, mengatakan bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba peroleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadainya. Kemudian ada jenis-jenis plagiarisme. Jenis-jenis plagiarisme sendiri menurut Sulistyo tahun 2011 dalam Istiana dan Purwoko 2016, beberapa tipe plagiarisme diantaranya, pertama ada plagiarisme kata demi kata, yaitu plagiarisme yang penulisnya menggunakan kata-kata penulis lain sama persis tanpa menyebutkan sumbernya berasal dari mana. Kemudian yang kedua ada plagiarisme atas sumber. Plagiarisme atas sumber ini sendiri yaitu penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau sama dengan tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Kemudian ada plagiarisme kepengarangan. Plagiarisme kepengarangan ini, sang penulis mengakui bahwa karya tersebut adalah hasil karangan dia sendiri, tapi sebenarnya karya itu merupakan hasil dari karya tulis orang lain. Kemudian yang terakhir dari jenis-jenis plagiarisme ini sendiri ada self-plagiarism, yaitu plagiarisme yang termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tersebut atau karya ilmiah tersebut. Selanjutnya ada apa itu plagiarisme yang sering terjadi? Contoh plagiarisme yang sering terjadi di sekitar kita. Contohnya adalah seringnya mengcopy paste tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Itu termasuk salah satu plagiarisme yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Berikutnya adalah hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan untuk menghindari atau mengantisipasi plagiarisme itu sendiri. Dalam Istiana dan Purwoko tahun 2016, hal-hal yang harus diperhatikan harus diperhatikan untuk menghindari atau mengantisipasi plagiarisme yaitu pertama, gunakan pengutipan. Pengutipan di sini yang pertama itu menggunakan tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Kemudian yang kedua, menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. Kemudian yang kedua adalah parafase. Ketika melakukan parafase, penulis tetap menyebutkan sumbernya. Parafase sendiri adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, atau tanpa merubah maksud atau makna dari ide atau gagasan orang tersebut, dan tetap menyebutkan sumbernya. Beberapa tindakan plagiarisme yang ada di sekitar kita, tentu saja hal ini cukup menjadi perhatian kita semua, sehingga menjadi sangat penting bagi kita untuk mengantisipasi tindakan-tindakan tersebut. Tindakan plagiarisme akan mencoreng dan memburamkan dunia akademis dan tidak berlebihan jika plagiarisme dikatakan sebagai kejahatan intelektual. Ada beberapa alasan yang memicu atau faktor pendorong terjadinya tindakan plagiarisme. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindakan plagiarisme yaitu, pertama adalah terbatasnya waktu untuk menyelesaikan karya tulis tersebut yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, rendahnya minat baca seseorang untuk melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Kemudian kurangnya perhatian dari guru atau dosen terhadap persoalan plagiarisme yang terjadi di sekitarnya. Alasan apapun yang digunakan oleh mereka untuk melakukan plagiarisme itu adalah salah.
tidak membenarkan, tidak menjadi pembenaran atas apa yang sudah mereka lakukan. Lalu apa saja untuk menghindari upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan? Harus dilakukan untuk menghindari tindak plagiarisme itu. Di institusi perguruan tinggi, beberapa upaya telah dilakukan oleh mereka untuk menghindari masyarakat akademisnya dari tindakan plagiarisme, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Berikut ini adalah pencegahan dari berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain menurut Peraturan Pemerintah Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 7, yaitu karya mahasiswa baik itu skripsi, tesis, dan disertasi dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. Selain bentuk pencegahan yang telah disebutkan tersebut, sebagaimana ditulis dalam tips menulis agar terhindar dari plagiarisme, yaitu pertama, tentukan dahulu buku apa yang hendak Anda baca. Kemudian, sediakan beberapa kertas kecil dan satukan dengan penjepit. Tulis judul buku tersebut, pengarangnya, penerbitnya, tahun terbitnya, tempat terbit, jumlah halaman, dan jumlah halaman pada kertas kecil tersebut. Sembari membaca buku tersebut, salinlah ide-ide utama yang Anda dapatkan dari buku tersebut pada kertas kecil. Setelah selesai membaca buku, fokuslah pada catatan Anda untuk mengembangkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat.